jamaah para pemula yang baru ngambil, kalau continue zikir akan nampak ini. Makanya tasawuf ini pembersihan dini, pembersihan sekarang dari penyakit-penyakit ini. Nafsu itu macam-macam. Ya. Lalu apa yang terjadi pada orang tersebut? Dari nafsu ammarah naik kepada nafsu lawamah. Fayantadimu inda wuqu'i dzanbi, dia pun menyesal tatkala terjadinya suatu dosa. Menangis di hadapan Allah. Jangan heran orang berzikir meraung-raung menangis. Kenapa? Penyesalan datang. Kesalahan-kesalahan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tidak, rekamannya ada, dibukakan dalam zikir biasa tu. Apa yang telah kita buat sebelumnya keluar semuanya. Bagus keluar sekarang, jangan nanti keluar waktu mau mati. سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Para jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Waqala Syekh Arif, ya, berkata seorang guru yang arif billah, yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala, yu'awinul murid as-salik ala muqawamati hawahu. Jadi guru itu, ya, seorang mursyid itu, karena dia ini guru spiritual, ya, guru yang membimbing roh kita, maka kita wajib mencari guru rohani, ya, guru yang membimbing roh, orang tua rohani. Kalau bapak kita ini, bapak ni ibu, orang tua jasad, ya, tubuh kita kena jasa mereka berdua. Tapi guru rohani, dia guru yang sangat berjasa dalam membimbing roh, ya, membimbing roh. Nah, guru rohani ini dia membantu, ya, membantu seorang murid as-salik yang sedang berjalan. Jadi seorang guru ini akan menolong muridnya berjalan. Kita ni berjalan ke tidak ni? Dunia ini kan tempat berjalan, ya. Bahkan Nabi menyatakan, jadilah kau hidup ini seperti orang yang berteduh di bawah sebuah pohon, ya, berteduh di bawah sebuah pohon. Nah, kemudian kau beranjak. Nah, rentang waktu kau berada di bawah pohon, itulah kehidupan dunia ini. Nah, sekarang kita sedang berjalan. Berjalan menuju ke mana? Orang syariat berjalan menuju akhirat. Orang tarekat berjalan menuju Allah. Beda kan itu, ya? Beda kan? Orang-orang syariat dia beribadah untuk mengejar jalan di akhirat. Salah ke? Tidak. Sudah betul. Sudah bagus.
Tapi orang tarekah lain lagi, dia berjalan menuju kepada Allah yang menguasai negeri akhirat. Kan Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin. Dialah raja hari pembalasan. Nah, apa perbedaannya? Jauh perbedaannya. Satu kepingin selamat negeri akhirat, yang kedua ini kepingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tarekat dia punya keinginan, apa keinginannya? Mencari redha Allah, ingin usul kepada Allah, ingin sampai kepada Allah, ingin makrifat kepada itu orang tarekat. Maka tawajuh tadi, ilahi anta maksudi, kau yang kau maksud ya Allah. Yang kedua, wa ridhaka matlubi. Yang ketiga, a'tini mahabbataka, beri aku rasa senang kepada engkau ya Allah. Yang kelima, yang keempat, wa ma'rifatak. Itu puncaknya mengenal kepada Allah. Dalam perjalanan ini dari tahap awal, ini diceritakan. Tahap awal itu begitu kita mengambil talqin dengan seorang mursyid, mengambil ijazah dengan seorang mursyid, maka si mursyid itu dia akan membantu. Maka kekuatan roh mursyid itulah yang membantu. Disadari atau tidak, tatkala mengambil ijazah, kita telah berhubungan dengan mursyid. Kemarin cerita nur Nabi Muhammad itu tidak bisa langsung kecuali lewat mursyid. Roh guru dulu yang membimbing kita, baru sampai kepada rohani Nabi kita Muhammad SAW. Roh Nabi Muhammad itulah pancaran nurnya yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berantai ni. Coba dalam salat tu tidak bisa tidak ada. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu, hubungan dengan Allah. Yang kedua, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi, hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tidak bakal sampai kepada Allah, tidak bakal bisa sampai kepada Nabi Muhammad kecuali yang ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Itu guru. Itu guru. Orang yang saleh itu guru mursyid kita ini. Guru mengantar kita kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak usahlah kita muluk-muluk nak langsung ke atas, sulit. Cari jenjang wasilah. Siapa yang bisa mengantarkan kita? Itulah dia guru mursyid. Ya. Dia pasti membantu. Dikatakan dia membantu seorang murid yang sedang berjalan. Nah, sekarang jamaah sekalian, tatkala kita bertarekat, tanamkan di hati kita ini sedang berjalan. Bukan hanya ibadah, tapi berjalan. Hati kita menuju kepada Allah. Tahap awal tidak boleh tidak orang bertarekat ni, ilahi anta maksudi, kau yang ku maksud ya Allah. Tujukannya fokus ke sana udah. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Tak lagi kita ni beramal untuk ini, untuk itu. Dah. Itu tak kita ragu dah. Yang penting fokus kepada Allah. Nah, tujuannya apa? Ala muqawamati hawahu. Si guru tadi itu membantu murid melawan keinginan dirinya. Jadi hebatnya guru tu bisa membantu kita tidak liar lagi keinginan kita, tidak banyak kepinginnya. Mulai kita diarahkan kepingin kita ni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mughalabatun nafsahu, dan juga membantu murid untuk mengalahkan hawa nafsunya. Makanya duduk dengan mursyid, dengan khalifahnya, dengan wakil talqin yang sudah senior, itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Berzikir bersama mursyid lebih baik dari ibadah sunnah setahun. Kita salah sunnah setahun hanya dapat pahala saja. Tapi duduk dengan mursyid, hawa nafsu kita bisa dikendalikan, lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berat timbangannya duduk dengan mursyid, sebagaimana dahulu berat timbangannya sahabat duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu hebatnya dekat dengan orang, dekat dengan Allah. Ya. Nah, ini hanya didapatkan dalam ilmu tariqah saja. Dalam ilmu tariqah. Lianna nafsa fi awali maratibiha, sesungguhnya nafsu kita ini pada tahap awalnya takunu ammarata bisu, maka nafsu kita derajat yang pertama nafsul ammarah. Ammarah itu apa? Ammarah bisu, selalu mengajak perbuatan yang tak baik. Itulah nafsu tahap awal. Apa pekerjaan dia ni? Kathiratul awamir allati turdi tabi'ataha badaniyah. Dia banyak memerintahkan kepada kita agar redha dengan keinginan nafsu kita itu. Maunya ngikut wasyahawat, ya, syahwat-syahwat keinginan diajak semuanya itu. Jadi siapa yang selalu diajak kepada hal yang tak baik, berarti anda berada pada posisi nafsul ammarah. Bukan marah, bukan. Jangan bilang nafsu marah, bukan. Ammarah mengajak hal yang tak baik. Makan mau banyak, harta mau banyak, jabatan mau lama. Begitu dia. Dia keinginannya ke sana terus. Bahkan bisa tergelincir dalam kesalahan. Ya, tergelincir dalam kesalahan. Yang ini. Isteri mau banyak. Banyak. Semuanya mau banyak. Imam Ghazali itu bilang, kata dia, kalau istri kau perbanyak, kau lalai kepada Allah, lebih baik jangan. Ya, ini tasawuf juga. Jadi Nabi itu kenapa istrinya banyak? Karena disuruh Allah. Dan juga Nabi itu nafsunya nafsul mutmainnah. Bahkan nafsu Nabi itu nafsul mardiyah, selalu redha sama Allah. Kalau begini keadaannya tak masalah. Ini nafsu masih nafsul ammarah. Istri banyak, pasti banyak masalah. Pasti banyak masalah. Jadi keinginan-keinginan semua itu macam-macam lah. Ya, itu semuanya mengajak kepada kejelekan. Itu namanya nafsul ammarah. Ambil talqin zikir, tak zikir. Ayo tanamkan la ilaha illallah. Kata mursyid, udah ditanam, amalkan. Continue istiqamah. Apa hasil dapat? Nah, naik peringkat yang kedua hasilnya. Nanti jamaah bisa mengetahui perubahan itu ada. Ini ilmu pasti sudah dari mursyid ini. Kalau sudah kita ngambil talqin zikir, istiqamah beribadah, fatuniru laha dzikru sabila tafsirah, maka zikir itu akan menerangi jalan membersihkan mata hati. Basirah. Dari sini mulai ini. Sini yang dihantamkan ini. Dia menerangi nanti zikir itu. Zikir itu nurun ala nur. Cahaya Tuhan daripada Allah ke hati orang mukmin yang berzikir kepada Allah. Tunirul sirajal ghurfatan muslimah. Dia akan menjadi seperti lentera tadi. Lentera itu apa? Pelita kan? Dia seperti pelita atau lentera. Lampu, tidak bisa katakan lentera. Yang kita bawa itu apa? Lentera itu. Orang Melayu bilang apa? Serongkeng. Yang besar tu serongkeng, yang kecil lentera. Begitu je. Jadi kalau kita naik ke rumah, rumah tu gelap tak ada lampu, kita bawa lentera tu masuk. Nampak tak dindingnya? Kursi, meja, lantai, karpet, jelas semuanya. Itulah hikmah zikir. Begitu cahaya masuk di hatimu, kau akan bisa nampak yang mana benar, yang mana salah. Ayo, hati-hati yang tak berzikir. Kadang dia salah, tak sadar dia salah. Kenapa? Tak ada cahaya masuk di hati. Ya, cahaya itu kita perlukan. Nah, kalau ini sudah masuk ke dalam hati, pasti orang itu berubah. Ada perubahan. Apa perubahannya? Ya.
Fataraqa min ammarati ila lawamah. Dari nafsu ammarah dia akan naik menjadi nafsul lawamah. Itu perubahannya. Yang kemarin-kemarin tak sadar dia salah, nah masuk tahap yang kedua, sadar dia salah. Begitu dia melangkah ke dewan Allah, lawamah, apa tu? Mulai dia menyesal. Dia menyalahkan dirinya. Siapa yang dapat macam ini, udah baik dah. Itu buah zikir. Siapa yang berbuat salah, menyesal, nunduk, nangis, udah bagus sudah. Ini sudah dilalui ini, semua ini. Orang-orang ahli zikir. Dah dilalui dah semua. Jamaah para pemula yang baru ngambil, kalau continue zikir akan nampak ini. Makanya tasawuf ini pembersihan dini, pembersihan sekarang dari penyakit-penyakit ini. Nafsu itu macam-macam. Ya. Lalu apa yang terjadi pada orang tersebut? Dari nafsu ammarah naik kepada nafsu lawamah. Fayantadimu inda wuqu'i dzanbi. Dia pun menyesal tatkala terjadinya suatu dosa. Menangis di hadapan Allah. Jangan heran orang berzikir meraung-raung menangis. Kenapa? Penyesalan datang. Kesalahan-kesalahan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa tidak, rekamannya ada, dibukakan dalam zikir, biasa tu. Apa yang telah kita buat sebelumnya, keluar semuanya. Bagus keluar sekarang, jangan nanti keluar waktu mau mati. Itu orang yang menangis tu, mau meninggal. Tobat tidak, zikir tidak, istiqamah ibadah pun tidak. Begitu buat salah, mau meninggal, dikeluarkan sama-sama Allah. Lebih baik sekarang dikeluarkan. Ya setuju ya. Ya Allah, keluarkan kesalahan aku sekarang. Jangan nanti mau meninggal bawa keluar. Takutlah kita waktu itu. Nah, kemudian langkah berikutnya apa yang terjadi? Tawaddu islah haliha ma'a rabbiha. Dia pun punya keinginan memperbaiki keadaannya bersama Tuhannya. Setelah dia menyesal, dia ingin lebih baik, ingin lebih baik, ingin lebih baik. Apa yang terjadi? Zikir pasti ditambah. Jangan begitu-begitu aja zikir. Allah bilang zikran katsira, zikir yang banyak. Ingin perbaikan iman, ayo tambah zikir. Jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kurang masa nikmat ni Pak Ustaz, tambah lagi. Guru kita Ustaz Ali bilang apa? Gulanya tambah. Kopi kalau kurang manis, gulanya tambah. Berarti zikirnya tambah. Orang zikir tu Pak bisa manis merasakannya. Kalah orang makan. Makanya kalau zikirnya banyak, berarti dah manis. Kalau zikirnya sedikit, berarti masih pahit. Kopinya pahit. Yang bisa minum orang diabetes ya. Kena sedikit gula, bawa sedikit pahit, terpaksa lah penyakit. Tapi kau penyakitnya sembuh, tambah gula tak masalah. Yang tak boleh makan gula banyak-banyak ni kan diabetes. Itulah tasawuf begitu. Penyakit-penyakit dikeluarkan biar sehat. Ya, penyakit di mana? Di dalam hati kita. Nah, kemudian berikutnya dia bilang wala tarda an takuna fi ghaflatin anhu. Setelah itu dia tidak redha lagi untuk lalai terhadap Allah. Otomatis sudah zikir pun semakin diperbanyak. Inilah perjalanan namanya ini. Dari bawah ingin naik ke atas. Siapa zikirnya diperbanyak dan dia sudah mampu memperbanyak zikir, berarti pertolongan Allah telah datang kepada dia. Sama Pak, orang salat banyak. Kenapa dia mampu? Allah beri pertolongan sama dia. Orang zikirnya banyak. Kenapa dia mampu? Allah beri pertolongan. Karena akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan berikutnya. Wala asyatan lahu, dan dia tak mau lagi buat maksiat dengan Allah. Kalau ini sudah datang, bahagialah kita. Kita benci yang namanya maksiat. Kita senang yang namanya kebaikan. Apa kata Nabi SAW?
Kata Nabi, kalau kau risih berbuat kesalahan dan kau senang berbuat kebaikan, saksikanlah dirimu mukmin, kata Rasulullah. Berarti kita orang beriman sudah sempurna. Sudah. Jadi orang iman begitu. Senang berbuat kebaikan, tak senang buat maksiat. Saksikan, kata Nabi, kau sudah mukmin. Sekarang udah mukmin belum? Jawab masing-masing. Saya pun tak tahu kan. Ini kan hal masing-masing kita bersangkutan. Mana saya tahu jamaah posisi hatinya di mana? Apakah amarah, apakah lawama, apakah penyesalan ada, atau kepingin perbaikan, zikir diperbanyak, tak mau lagi lupa dengan Allah, tak mau lagi buat maksiat. Kok ada perubahan ini? Berarti alhamdulillah. Ini diuraikan ini kenapa? Pengalaman. Ini belum selesai ini. Ini masih dalam perjalanan yang begini ini. Belum, nanti masuk lagi nafsu radiyah mardiyah belum. Kemudian fatatubu wa ta'ubu ila rusdiha, maka dia selalu kembali kepada Tuhannya dan senantiasa kembali dalam petunjuk hidayah Allah. Rusdiha, rusyid itu bimbingan dari Allah melalui mursyid. Makanya tarekat tidak boleh tidak harus ada mursyid. Dialah guru rohani yang membimbing roh kita. Ini bertahap ya. Nanti sambung lagi macam mana akhir perjalanan, belum selesai ini. Siapa yang sudah dapatkan ini, alhamdulillah dia telah berjalan. Itu namanya salik, suluk sedang berjalan. Mudah-mudahan kita sampai perjalanan kita. Sampai itu apa? Merasakan Allah tu ada bersama kita, itulah sampai. Ya, itu yang kita harapkan. Ana ma'hu idza dzakarani. Aku bersamanya tatkala dia ingat kepadaku. Zikir menyampaikan kita merasa bersama Allah. Sekiranya cukup jamaah, selesai sudah ni ya. Itulah tahapan-tahapan. Nanti kita sambung lagi. Pak Ustaz, kita kadang-kadang berdoa, ya Allah, sembunyikanlah keaibanku. Ya. Lalu kalau saya kaitkan dengan jalan Pak Ustaz, coba keluarkan kejahatan, kejahatan kita, sehingga kita bisa macam-macam doa itu ada perbedaan. Perbedaannya nampak jelas. Ya. Saya jawab ni. ya. Di mana perbedaannya ni? Beda jauh lah. Yang tadi itu dibukakan aib-aib kita itu, kita menangis, menyesal dan sebagainya. Yang tahu siapa? Hanya kita je. Takkan kita nak beritahu orang lain lah. Yang simpan ya, rapi-rapi. Itulah Allah. Allah itu bersifat dengan namanya As-Sattar, yang maha menutupi. Bersyukurlah Allah nutupi aib kita, dibukakannya. Hanya kita yang tahu, orang lain tak tahu. Tak apa-apa, sayangnya Allah sama kita. Kalau Allah buka bagaimana? Malulah kita ni, orang tak hormat lagi. Ya. Jangankan jamaah, saya ni yang ngomong di sini ni. Kalau Allah bukakan aib saya, jamaah tak datang belajar. Benar. Bagi orang berjalan kepada Allah ni masih banyak cacat. Ada cacat yang masih banyak dan tidak sempurna. Sampai dia usul kepada Allah baru dikatakan dia sempurna. Tapi selama masih berjalan, kita dikatakan masih banyak aib-aib yang tercela yang Allah tutup. Jadi jangan bangga diri, petantang petenteng. Jangan kau lagak. Allah tutup aib kau tu. Kalau Allah buka, hilang lagakmu. Yang begini jadi begini. Yang jalannya gagah lalu menunduk. Kalau Allah buka aib kita ini, syukurlah. Itulah nama Allah As-Sattar. Dia maha menutupi kekurangan kita. Sebenarnya kita boleh berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kalau seandainya ada aib orang terbuka dengan kita, kok dapat kita pun menutupi? Kalau bisa. Itulah akhlaknya Allah. Dan maka kata Nabi bilang, beruntunglah kata Nabi,
Di mana seorang hamba Allah kehendaki kebaikan, dia banyak melihat aib dirinya daripada aib orang lain. Tasawuf nanti zikir ni akan ke sana. Nampak cacat diri kita ni, keluar semuanya, baru sadar ternyata kita ni banyak salah, banyak aib yang tercela. Nah, jadi siapa yang dibukakan hatinya selalu melihat aib dirinya, Allah sudah berkeinginan baik untuk orang itu. Sama, Allah berkehendak baik tatkala orang dipahamkan dalam agama. Siapa datang majlis taklim, maka di situ Allah berkeinginan baik untuk dia. Bukannya nyaman nih, bukan orang belajar ni Pak. Kau tak ada hidayah. Nah, berarti Allah punya keinginan baik untuk kita faham ilmu, belajar ilmu ini, untuk kita bisa melihat tentang aib diri kita. Oh, Masya Allah. Ya, itu luar biasa. Nah, jadi beda jauh Pak ya. Jadi kita dibukakan aib hanya kita yang tahu. Orang lain, tatkala orang lain akan mengetahui tapi tersembunyi, itulah kita minta sama Allah, Allahumma astur auratina. Ya Allah, tutuplah aib kami, jangan sampai makhluk lain mengetahui aib kita. Adapun kita sendiri mengetahui, itu bagus. Memang begitulah. Semua perjalanan tarekat awal-awalnya Allah bukakan aib kita. Allah bukakan aib kita. Ya. Apalagi dengan mursyid. Allah, dengan mursyid. Dulu saya pernah sampaikan Abu Yazid. Kata Abu Yazid, aku didatangi muridku, kata dia. Muridku berkata, ya Syekh, tadi malam saya mimpi Syekh. Mimpi apa? Kata Syekh. Aku melihat Syekh badan manusia kepala babi. Ya, mursyid ini kan pengganti Nabi Muhammad SAW. Dia bersih, suci, ibarat kaca. Nah, Syekh itu senyum ya. Apa maknanya Syekh? Kata Syekh bilang, aku ni kaca, kata dia. Kau bercermin dengan kaca. Guru itu kan suci, ibaratkan kaca bersih, putih. Nah, kita berkaca dengan guru. Siapa diri kita? Itulah nampak gambaran kita. Jadi siapa tu Syekh? Yang kau lihat tu, kau lah. Hati-hati Pak, ilmu tasawuf ni. Ya, ilmu tasawuf tu kembali kita bercermin. Apalagi bercermin dengan Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang selama hatinya masih kotor, banyak penyakit, dengki, iri, dendam, rasa lebih baik, biarpun selawat 1000 kali satu hari, kepingin nak mimpi Nabi, tak bakalan. Nabi itu bersih Pak. Buang sifat dengki kita tu, bersihkan hati, rindu dengan Nabi, insya Allah bisa lihat Rasulullah dalam mimpi. Jadi kita bercermin dengan guru, bercermin dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya tarikat ni bersihkan memang sekarang. Kau nak pengen dekat dengan Nabi, siapa nak kepengen dekat dengan Allah, bersihkan memang sekarang. Ya. Itu dalam tarikat tu, zikir latifah tu ada nama zikir latifatul akhfa di tengah-tengah sini. Ya. Dia sentara 7 titik. Ada 7 titik pada tubuh kita ni, di tengah-tengah ni, akhfa. Kalau cahaya latifatul akhfa keluar muncul, kata Syekh Jalaluddin Bukit Tinggi, dia bilang, jangan heran. Itu salik murid bisa melihat Nabi bukan dalam tidur, dalam keadaan zikir pun bisa lihat Rasulullah. Ini 7 latifah pada tubuh kita ini, masing-masing punya fungsi. Akhfa itu tinggi, latifah yang paling tinggi, paling dalam. Dia lebih dekat kepada Allah daripada diri kita. Kau terbuka, bisa lihat Rasul SAW. Ini tak apa-apa Pak. Sekarang sudah kita usah malu-malu lagi kaji ilmu ini. Memang kebenarannya ada. Hamkah sendiri yang ngarang kitab. Hamkah, Buya Hamkah, ada kitab tasawuf modern. Dan dia mengkaji bagaimana orang berzikir bisa melihat Nabi. Tak ada rahasia lagi ilmu ini. Sekarang buktikan bahwasanya kalau kita bisa lihat mimpi Nabi saja, itu berarti rohani kita sudah mengalami perbaikan. Roh kita sudah mengalami perbaikan. Saya punya guru di Banjar. Apa kata dia?
Kalau Ikam bisa lihat Nabi dalam mimpi, dia bilang Allah haramkan jasad Ikam disentuh api neraka. Dia berani memastikan. Apa sebab? Karena sudah bisa lihat Nabi itu sudah baik dah kita tu. Nah, sudah baik. Dia bilang gitu. Terkejut saya itu. Bagaimana ngambil kesimpulan itu? Ternyata posisi rohani kita sudah baik kalau bisa lihat Rasulullah dalam mimpi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani yatamatsalu syaitanu bi. Siapa yang bisa lihat aku dalam mimpi, kata Nabi, sungguh dia telah melihat aku dalam mimpi. Syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Nah, ini jangan ragu, ini ilmu yakin namanya. Ilmu yakin itu begitu. Ya, siapa yang ragu berarti dia tak ada yakin. Karena syaitan tak mampu menyerupai Nabi. Nah, cuman siapa mimpi Nabi jangan diceritakan. Ya, jangan diceritakan. Boleh ceritakan kepada ahlinya, tak masalah. Nanti jadi fitnah. Jadi fitnah, Pak. Ada orang muda ngambil zikir, Pak, dalam mimpi jumpa dengan Nabi. Dia omongkan sama kawannya. Apa kata kawan? Hei, kau ni baru ngambil zikir, masa mimpi Nabi? Orang mendustakannya. Karena ini masalahnya bukan lama tak lama berzikir, Pak. Ini masalah hati. Siapa yang bersih hatinya, tak ada sifat-sifat yang tercela, itu tak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Yang jelas saya sampaikan bahwasanya kita ini sebenarnya tak berpisah dengan Allah. Keduanya tak berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, cuma dia tertutup, dia perlu pembersihan. Nah, tarikat inilah bersihkannya, biar dia muncul nanti. Ya. Jadi sudah ada kata ulama, cuma dia tertutup perbuatan kita. Maka talqin itu ibaratkan mati, ditanam lagi kalimat ni. Ayo amalkan. Mudah-mudahan itu cahaya keluar. Cahaya Allah dan cahaya Nabi Muhammad SAW. Mudah, Pak? Tak ada lagi? Belakang. Mursyid. Nah, apa maksud daripada kalimat itu, Ustaz? Ya. Takun tara fa innahu yarak. Kau beribadah seolah-olah kau melihat Allah, itu musyahadah, menyaksikan Allah dengan basirah. Kalau kau tak mampu melihat Allah, Allah melihatmu. Nah, Allah melihat kita itu namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi ihsan inilah tasawuf. Orangnya kalau sudah mapan ilmu ini namanya mursyid. Kalau dia sudah mapan dalam makam ihsan, dia menyembah Allah seakan melihat Allah atau merasakan dia diperhatikan Allah, maka derajatnya ihsan. Orang seperti ini disebut golongan tasawuf. Dirinya disebut sufi. Kalau dia mempunyai murid namanya mursyid, membimbing rohani murid untuk bisa dekat dengan Allah SWT. Ya. Islam, iman, ihsan. Islam itu dinamakan syariat. Iman itu dinamakan tarekat, karena tarekat itu memperbaiki iman. Ihsan itu dinamakan hakikat. Syariat amal, tarekat jalan, hakikat hasil. Itulah dia Islam, iman, ihsan. Syariat, tarekat, hakikat. Itu dia. Jadi kalau syariat kita perlu guru, namanya guru fikih. Gurunya fikih. Dalam iman kita perlu guru. Nama ilmunya tauhid. Dalam ihsan kita perlu guru. Kajiannya tasawuf. Orang yang mengamalkan Islam disebut muslim. Orang mengamalkan derajat iman disebut mukmin. Orang mengamalkan ihsan disebut muhsin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat kepada muhsin. Muhsin itu dimanapun dia berjalan, rahmat Allah turun dengan dia. Kita pun duduk dengan dia dapat rahmat Allah juga. Maka dekat-dekat dengan orang yang bernama Muhsin. Kan ketemu Pak Muhsin.
kira-kira itu. Ini kemarin kita bahas kan. Mana boleh salah satu, kau dapat tiga-tiganya ada. Ada Islam, ada iman, ada ihsan, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Nah, begitulah dia. Buah semuanya itu dinamakan ma'rifat. Nah, ma'rifat namanya itu. Jadi kemarin belakang. Belakang tu. Syanu. Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanya jemaah. Udah bertarekat belum? Kalau bertarekat berarti tanamkan dalam hati ilahi anta maksudi. Tak lagi kita bersyariat, tak lagi ngejar pahala, tapi kepingin dekat dengan terserahlah. Oh, saya udah ngambil zikir Pak Ustaz. Bertarekat dah saya ni. Tapi masih kepingin gedung di surga, rezeki, berkah. Berarti syariat tu mah. Tapi tidak salah. Tapi kalau ingin bertarekat, niatnya naikkan lagi, jangan ke situ. Naikkan. Engkau ya Allah, aku maksud, aku pengen dekat dengan Engkau ya Allah. Aku ingin cari keridaan-Mu ya Allah. Kan lain dah ni. Lain dah tu. Kemarin saya sampaikan di Masjid Darul Muttaqin. Kita minta surga, tapi tak minta redha Allah. Dapat tak? Maka minta redha, jangan lagi minta surga. Minta redha, dapat semua. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kan gitu bunyi doa itu. Ya Allah, aku minta keridhaan-Mu dan surga. Redha dapat, surga pasti dapatlah. Kalau minta surga, tapi Allah belum redha, tergantung Allah lah, terserah dia tu. Terserah dia. Tapi kalau dapat redha Allah, dapat semua. Inilah orang bertasawuf tu begitu. Dia tak nyalakan syariat, tak. Dia kepingin yang terbaik, kembali yang terbaik, jalan yang terbaik. Inilah dia. Ya, jalan yang terbaik. Dan ini udah langkah dah ni. Kita ni dapat serpihan-serpihan amalan orang-orang dahulu. Orang dahulu mengamalkan ini semuanya ni. Saya masuk di kamar kakek saya tu. Kakek saya bukan ulama, sebelah ibu. Masuk di kamar dia tu, amalan lengkap. Ada sana amalan tarekat Samaniyah pun ada. Ya. Qadhiyah Naqsyabandiyah udah lama dia ngamalkan, saya lihat bukunya ada. Jadi orang-orang dulu tu dia cemburu dengan tarekat ini. Padahal dia bukan ulama. Dia bukan ulama. Apalagi ulamanya dahulu, hampir seluruhnya ulama dahulu bertarekat. Bertarekat dia. Ustaz Abdul Ghani itu, saya tak tahu, sesangka ulama ketua MUI, rupanya wakil talqin dari abahan Ustaz Abdul Ghani. Insya-Allah. Jadi banyak bertarekat ulama-ulama yang di MUI itu banyak bertarekat. Karena memang kepuasan itu hanya ada pada tarekat. Kalau tak bertarekat hampa, kosong, ibadah formalitas saja, melepaskan kewajiban. Nikmat tak dirasakan. Tarekat enggak. Kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Ustaz, dah diterima ke belum ibadah saya ini? Mana saya tahu? Cuma tanda-tandanya saya diberitahu. Itu tu. Kalau tak bisa mandang ibadah diterima Allah, mana saya mandang? Ini masalah gaib. Cuma ulama bilang kan ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya amalmu diterima Allah? Kalau ibadah tu tidak lagi menjadi beban, itu tanda-tandanya. Yo. Artinya apa? Ibadah tu sudah kita nikmati, merasa enak, lezat ibadah. Itu tandanya ibadah mau diterima Allah. Kata ulama begitu. Bukan kata saya. Ya. Nanti rasakan manisnya ibadah mudah-mudahan. Ya, saya kira cukup ni ya. Baik. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.